media dan jurnalis. Sebelumnya perkenalkan, aku Jen Rosalina, di sini bersama dengan beberapa rekan saya. Tentunya di sebelah kiri saya ada Harlingga yang merupakan anak dari Yani Afri, keluarga korban penculikan dan penghilangan paksa 1998. Di sebelah saya ada Firlinda dari Kontras, ada Hussein Ahmad dari Imparsial, Julio dari Amar Law Firm and Public Interest Law Office, ada Fadil dari LBH Jakarta, dan ada Desta dari LBH Jakarta. Sebelumnya pada hari ini kami dari Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas yang terdiri dari gabungan antara keluarga korban penculikan dan penghilangan paksa 9798 dan juga sejumlah organisasi masyarakat sipil melayangkan gugatan kepada Presiden Jokowi atas objek gugatan berupa keputusan tata usaha negara yang ia keluarkan, yaitu keputusan Presiden nomor 13 garing TNI garing 2024 tertanggal 21 Februari tahun 2024 tentang penganugerahan pangkat secara istimewa berupa pangkat Jenderal TNI Kehormatan kepada Prabowo Subianto. Yang sebelumnya kita ketahui ya, di tanggal 28 Februari itu sudah disematkan pangkat kehormatan berupa Jenderal Bintang 4 kepada Prabowo Subianto yang merupakan sosok yang memiliki rekam jejak buruk terhadap karir militernya dan juga memiliki dugaan keterlibatan atas peristiwa penculikan penghilangan orang secara paksa tahun 1998 dan sejumlah pelanggaran berat hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia, yang kemudian diberikan apresiasi berupa pangkat kehormatan Jenderal TNI Bintang 4 oleh Presiden Jokowi. Dan baru saja kita daftarkan gugatannya dan kita akan melihat bagaimana sejauh mana Pengadilan Tata Usaha Negara berani untuk menguji keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh Presiden, yang kami cermati itu memiliki sejumlah catatan dan juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, utamanya peraturan perundang-undangan TNI itu sendiri. Pernyataan yang disampaikan oleh Jubir Kementerian Pertahanan Daniel Anzar Simanjuntak yang bilang ini adalah bagian dari pangkat atau tanda jasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan. Tapi ternyata setelah teman-teman Kontras ya, sebagai penggugat juga di sini ajukan permohonan informasi ke Setnek, ternyata tidak ada sama sekali itu dibahas, tidak ada sama sekali dasar hukum dalam Undang-Undang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan yang digunakan. Yang ada justru adalah usul atau rekomendasi dari Panglima TNI tanggal 16 Februari tahun 2024 sebelum kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan Kepres pengangkatan atau yang hari ini kita jadikan objek gugatan. Nah, pertanyaannya di sini bahwa ketika tidak didasarkan pada Undang-Undang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan, menggunakan undang-undang apa? Kalau kita mengacu ke Undang-Undang TNI tadi sudah disampaikan, tidak ada sama sekali ketentuan dalam Undang-Undang TNI yang bilang bahwa ada pangkat yang dapat diberikan kepada prajurit yang sudah purna tugas atau purnawirawan. Kenaikan pangkat itu adalah bagian dari pengembangan karir prajurit TNI. Sekarang pertanyaannya, karir TNI macam apa yang akan dikembangkan dalam konteks pemberian kepada Prabowo Subianto? Seperti itu. Jadi Undang-Undang TNI yang mengatur postur organisasi, kewenangan, tanggung jawab harusnya dijadikan landasan yang paling utama untuk memberikan pangkat. Jadi secara hukum dalam konteks Undang-Undang TNI tidak ada landasan atau tidak ada pijakan hukum yang digunakan. Jadi Undang-Undang TNI ini sama sekali dikecualikan dalam konteks pemberian ini. Kemudian terkait dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan maupun Undang-Undang Penyelenggaraan Negara Bebas KKN.